Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada sore hari ini yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast saya, Lukman Effendi. Dan pada hari ini yang akan kita bahas satu fenomena yang saya kira ini satu kebiasaan kita yang ya paling banyak dilakukan ya, terutama untuk remaja kita, untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang terutama pada mereka-mereka yang hidupnya kos gitu ya. Jadi tentang konsumsi mie instan ya. Jadi saya kira semua suka ya dengan mie instan ya. Saya juga suka ya. Hanya saja memang harus waspada ya. Jadi jangan sampai terlena dengan mie instan ini. Nah, pertumbuhan mie instan di Indonesia ini sungguh pesat ya, apalagi saat COVID. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Ini konsumsi mie instan kita naik sangat tinggi ya. Jadi kalau di tahun 2021 itu ada 13,27 miliar porsi. Itu pada tahun 2002 itu bisa naik menjadi 14,26 miliar porsi atau naik 7,46%. Dan kita juara 2 gitu ya dalam konsumsi mie instan ya. Padahal kita tahu ya mie instan ini kan dari sisi bahannya juga bahan utamanya tentu saja adalah gandum ya, yang kita tidak memproduksi gandum gitu ya. Siapa yang nomor satu? Nomor satunya adalah Tiongkok ya. Jadi Tiongkok ini adalah negara dengan konsumsi tertinggi untuk mie instan dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung ya. Jadi kalau di kita jumlahnya tadi 14,26 miliar, itu di Cina itu bisa sampai 40 miliar. Jadi berapa kali lipat. Jadi kita nomor 2 tapi jaraknya itu jauh sekali gitu ya. Baik, jadi mie instan ya kalau kita lihat ya di sana ada izin apa istilahnya Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu ya. Kemudian kalau kita orang Islam ya mie instan di Indonesia ya hampir semua di situ tertulis halal gitu ya. Nah, tetapi ternyata dari banyak hasil penelitian itu bukan melarang kita mengkonsumsi mie instan, tetapi ternyata yang diperbolehkan ini hanya sedikit ya. Karena apa? Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu karena ternyata banyak akibat yang bisa timbul dari konsumsi mie instan yang berlebih gitu ya. Minimal yang saya catat ini ada 5 dampak ya dari konsumsi mie instan yang berlebihan gitu ya. Dampak yang pertama adalah sindrom metabolik ya. Jadi sebuah penelitian di Korea Selatan ya pernah menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi mie instan ini berkaitan erat dengan resiko sindrom metabolik ya. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap lebih dari 3.000 mahasiswa ya. Jadi karena memang ternyata di Korea Selatan pun ya, konsumsi mie instan itu ya banyak pada mahasiswa yang berusia antara 18 sampai 29 tahun ya. Hasilnya terlihat bahwa peserta yang makan mie instan sebanyak 3 kali atau lebih dalam seminggu ini memiliki tekanan darah dan glukosa darah lebih tinggi dibanding peserta yang hanya makan mie instan sekali dalam sebulan. Jadi kemungkinannya sindrom metabolik ini terjadi karena tingginya kandungan sodium dan
lemak jenuh, tidak sehat yang terdapat di dalam mie instan. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua adalah peningkatan risiko diabetes. Jadi jangan-jangan ya diabetes yang ada di Indonesia ini meningkat sangat tajam itu ya. Tidak semata-mata sebab-sebab yang lain, tetapi sumbangan dari konsumsi mie instan itu mungkin juga cukup tinggi gitu ya. Nah, mie instan itu terbuat dari maida ya. Di maida ini memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga konsumsi maida dapat meningkatkan gula darah kita ya, sehingga meningkatkan risiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Jadi mie instan meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga ya, dampak yang ketiga adalah meningkatkan risiko penyakit liver ya. Makanan yang melalui proses pengolahan panjang ya seperti mie instan ini mengandung pengawet dan zat adiktif yang bila dikonsumsi terlalu banyak akan menekan kerja organ hati atau liver karena sulit diuraikan. Jadi konon katanya untuk menguraikan mie instan itu butuh berapa hari gitu ya di perut kita itu sampai kemudian bersih, dan itulah salah satu alasan kenapa kita diminta jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan. Kemudian yang keempat ya, dampak yang keempat adalah obesitas ya. Jadi obesitas kita naik ini ya jangan-jangan salah satu sumbangannya juga karena konsumsi mie instan ya. Terlalu banyak mengkonsumsi mie instan itu juga dapat berujung pada kondisi obesitas ya. Satu bungkus mie instan rata-rata mengandung 14 gram lemak jenuh. Jadi angka ini sudah memakan sekitar 40% dari kebutuhan harian kita. Jadi selain itu mie instan juga memiliki kalori yang tinggi, dan itulah yang kemudian konsumsi mie instan yang berlebihan akan meningkatkan risiko obesitas. Dan yang terakhir ya adalah berisiko menimbulkan gangguan pencernaan. Jadi pada saat proses pengawetannya, mie instan ini ditambahkan dengan zat pewarna, ya, tersiare butil hidroquinon. Ya. Nah, pengawet ini berbahan dasar minyak yang juga terdapat dalam produk pestisida. Nah, tubuh memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mencerna pengawet ini. Bahkan setelah 2 jam, ya, perut itu belum juga mampu mengurai tersiare butil hidroquinon tadi ya, sehingga hal ini dapat mengganggu jalannya pencernaan ya. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencerna ini yang kemudian membuat perut kita terpapar oleh zat ini lebih lama ya. Akibatnya kemampuan perut untuk menyerap nutrisi akan menjadi lebih sulit ya. Jadi itulah 5 resiko, 5 dampak ketika kita mengkonsumsi mie instan secara berlebihan gitu ya. Nah, untuk podcast selanjutnya nanti barangkali kita perlu juga memahami jadi bagaimana sih kita menyikapi soal mie instan ini supaya kita tetap merasakan nikmatnya mie instan, tetapi ancaman kesehatan bisa kita minimalisir sesedikit mungkin ya. Baik, kita lanjutkan nanti podcastnya. Untuk saat ini kita tutup dulu ya. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.